Magelang hari ini. Halo warga Magelang, berjumpa kembali bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Dan langsung saja kita mulai dengan berita pertama. Warga Magelang, salah satu partai besar di kota, menggelar acara pembacaan Al-Quran dalam rangka check-up spiritual yang diselenggarakan oleh bidang kaderisasi partai tersebut kemarin. Acara tersebut dihadiri lebih dari 150 kader. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk perbaikan internal, yaitu dengan memeriksa kondisi spiritual. Sementara itu, kerjasama antara Dunia Tera Borobudur dengan Goethe Institut meluncurkan buku kumpulan puisi penyair Jerman, George Tral, di 4 kota. Direktur Rumah Buku Dunia Tera Borobudur mengatakan, 4 kota yang bakal menjadi tempat peluncuran kumpulan puisi Tral adalah Semarang, Solo, Magelang, dan Yogyakarta. Buku ini merupakan jilid ke-7 atas seri puisi Jerman yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Warga Magelang, Pemkot menargetkan pendapatan retribusi parkir tahun ini naik 5% dari tahun lalu. Peningkatan ini secara langsung akan menaikkan pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran. Kepala Dishub Kominfo Kota mengatakan, realisasi retribusi parkir tahun lalu mencapai kurang lebih 470 juta. Angka tersebut naik dari target di awal yang hanya kurang dari 450 juta. Sementara itu, Wali Kota menyatakan kondisi pasar stres yang terbakar sudah tidak laik. Karenanya perlu dibongkar total dengan biaya miliaran rupiah. Menurut hasil kajian Laboratorium Uji Material UGM Yogyakarta, konstruksi bangunan pasar harus dibongkar kalau ingin dibangun lagi. Namun demikian, bangunan pasar darurat pasar stres sudah 90% jadi. Terima kasih masih menyatu dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, bencana longsor terus mengancam wilayah kabupaten. Kali ini longsor terjadi di lereng Sumbing, tepatnya di Dusun Dampit, Windusari. Satu rumah warga nyaris hilang terbawa material longsor. Meski bencana terjadi hari Minggu lalu, material baru dievakuasi kemarin. Warga Magelang, Wali Kota memilih bungkam soal turunnya tim Kejari yang mengumpulkan data lapangan seputar proyek keramikasi trotoar Jalan Pemuda. Ketika ditanya tanggapannya, Wali Kota memilih mengalihkan pembicaraan. Saat dicerca pertanyaan oleh wartawan, Wali Kota justru berpamitan dan meninggalkan para wartawan. Warga Magelang, banjir lahar dingin di sungai yang berhulu di Merapi terus mengancam. Untuk mengantisipasinya, warga yang tinggal di pinggiran Warga Magelang, banjir lahar dingin di sungai yang berhulu di Merapi terus mengancam. Untuk mengantisipasinya, warga yang tinggal di pinggiran bantar sungai diminta terus waspada, terutama warga desa Blongkeng. Penelitian BPPTK Jogja juga menunjukkan masih ada 77,1 juta meter kubik material yang berpotensi menjadi banjir lahar dingin. Sementara itu, mundurnya roda kompetisi divisi utama PSSI LPIS disikapi positif oleh PPSM Magelang. Kick-off yang dijadwalkan 4 Maret mendatang dipastikan mundur 3 pekan. Justru tim akan memiliki lebih banyak waktu untuk menggenjot fisik para pemain. Mereka juga akan mendapatkan porsi latihan taktik dan permainan. Berita-berita seputar Magelang masih terus kami sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, polemik penundaan Pilkades di kabupaten masih berlanjut. Kali ini, SK Bupati seputar hal tersebut menarik perhatian Lembaga Bantuan Hukum Jateng. Kemarin, Direktur Pelaksana LBH Jateng mengirimkan somasi ke Bupati karena telah mengeluarkan SK tersebut. Pihaknya mendesak Bupati meninjau kembali SK tersebut karena bertentangan dengan beberapa aturan yang ada. Polres melarang becak motor dimodifikasi dengan mesin motor untuk dioperasikan di jalan raya, sebab dianggap membahayakan keselamatan. Kapolres meminta becak dikembalikan ke bentuk aslinya, yaitu dikayuh dengan kaki. Larangan ini bertujuan melindungi penumpang dan pengendaranya. Warga Magelang, bersamaan dengan apel pagi kemarin, Sekda menyerahkan SK CPNS kepada 3 tenaga honorer kategori K1 Pemkot tahun 2012. Ketiganya kini resmi menyandang status CPNS golongan 3 terhitung 1 Desember tahun lalu. Diterimanya SK CPNS merupakan bentuk kepercayaan Pemkot yang harus dijunjung tinggi dan disertai tekad melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kita sampai pada berita terakhir. KPU Kabupaten menunggu tanggapan masyarakat mengenai daftar pemilih sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jateng. Warga yang merasa belum terdaftar dalam DPS dapat melaporkan kepada PPS atau PPDB. Warga yang merasa belum terdaftar dalam DPS dapat melaporkan kepada PPS atau PPDP hingga 1 Maret mendatang. Demikian tadi berita-berita seputar Magelang yang sudah kami rangkumkan untuk Anda dalam Magelang hari ini.
Terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa. Magelang hari ini.